Halo. Kembali lagi di Sandiwara Cakro dengan konten yang berbeda. Jadi kali ini Sandiwara Cakro ingin membahas hal lain yang tidak cuma guyonan. Yeah. Nah, kali ini kita akan ngobrol lah. Perkenalkan, saya di sini sebagai Hapit. Saya Adit. Dan saya Rifki atau Pak RT dan teman saya Ganteng. Dan Kita semua ganteng. Dan saat ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Mas Gandhi. Seperti itu. Ngomong dong, Mas. Halo. Nah, gitu. Jangan cuma. Ini loh Katakan dong. suaranya yang saya tunggu-tunggu dari Mas Gandhi. Tidak. Teman saya Ganteng. Saya cuma baru berpikir. Mas Gandhi ini teman kita SMA. Iya. Ya, kita SMA. Di sebuah SMA yang barangkali mungkin banyak yang masuk kuliah di UGM, tapinya pertanian. Banyaknya seperti itu. Dan Mas Gandhi menempuh jalan yang berbeda. Jelas itu, Mas. Gimana? Apa dan bagaimana? Atau mungkin arsip itu jalan ninjanya, Mas. Saya tuh masuk di D3 Kearsipan tuh karena mungkin ya bisa disebut salah jurusan. Karena kan saya juga sama kayak kalian, lulusan tahun 2015. Cuma saya berhenti kuliah dulu atau enggak kuliah dulu. Gap year, maksudnya. Karena saya ngambil kerja. Maka dari itu saya cuma asal nyarilah di internet jurusan D3 mana yang bagus untuk anak soshum, karena saya jujur saja nggak suka hitung-hitungan. Dari hitung-hitungan. Nah, betul sekali Mas Adit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa masuk di negeri. Dan salah satunya di perguruan tinggi negeri di Jogja itu yang buka D3 UGM, dan alhamdulillah keterima di D3 Kearsipan itu. Mungkin apa di SMA banyak yang maksudnya tidak banyak yang menyodorkan atau memberikan info tentang kearsipan, Mas. Nah, itu berarti mencari sendiri atau melalui BK atau bagaimana sampai menemukan info dari teman, sampai menemukan D3 kearsipan. Sebelumnya itu nyari-nyari di internet, kemudian juga sambil tanya-tanya lah sama teman. Tapi yang paling ngaruh tuh ya karena keburu pengen kerja aja, jadi mau nggak mau ambil diploma biar nanti lulus tuh lulusannya langsung siap kerja gitu. Tapi ya kurangnya sosialisasi mungkin dari pihak-pihak tertentu, jadi D3 atau D4 tuh kurang diminati sama siswa-siswa yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Berarti sistem pendidikan di apa maksudnya pengenalan kuliah Kampus dari sekolah atau katakan dari sekolah atau dari pihak-pihak lain itu berarti belum menyeluruh ya Mas ya, karena seperti yang Mas bilang tadi, kalau saya menggarisbawahi itu kan Mas juga nyari info sendiri tentang kearsipan segala macam, berarti bisa dibilang kita lemah di situ ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu sih, karena ya tahu sendirilah setelah saya di SMA 2 Bagutapa, saya nyadari sekolahnya nggak terlalu terkenal juga, apalagi lulusannya. Mantap. Tapi ya thumbnail ya. Tapi namanya minat untuk belajar meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, apalagi di univ ternama tuh pasti ada. Cuma mungkin kurangnya sosialisasi atau pengenalan itu yang buat siswa-siswanya mungkin kurang tahu info-info tentang kampus. Tapi ini menarik ya, dalam artian banyak sekolah, bukan cuma kita doang ya, Beda, yang tentang Pak RT dan Gandhi yang apa mensosialisasikan sebuah perguruan tinggi hanya terpatok dari tahun kemarin mungkin yang banyak di fakultas A. Kasus yang dialami Gandhi ini menurutku kan sih Pak RT banyak dialami di SMA lain, bahwasanya cuman menjelaskan apa yang target yang dirasa realistis tanpa menyentuh apa yang sebenarnya murid-murid ini inginkan. Jadi ini ya, berdasarkan lulusan tahun kemarin yang masuk misalkan kampus A fakultas ini, A, ya, berarti yang direkomendasikan yang itu. Terus
tanpa melihat fakultas-fakultas lain yang mungkin diminati para siswa tersebut ya. Ya itu baru indikasi, bukan berarti semuanya seperti itu. Dan dari tahunnya Mas Gandhi berarti kayak gitu ya kan ya? Ya bisa dibilang kayak gitu, tapi balik lagi ke siswanya sih. Ya. Contohnya saya, mungkin ya jurusan itu kurang terkenal dan mungkin banyak orang belum tahu jurusan apa itu arsip, mungkin kan nggak terkenal dan mungkin masih kalah famous lah dengan jurusan-jurusan yang S1 karena cuma D3. Ya. Itu sih. Saya ingin memotong di bagian ini Mas. Saya sering dengar arsip itu lulusannya cuma jadi petugas perpus. Nah, itu tuh gimana sih Mas sebenarnya? Apakah benar seperti itu atau bagaimana? Ya, banyak yang salah arti di situ. Salah arti. Ya, Makanya itu Saya saya juga ngiranya berarti itu tuh prodi atau apa Mas? program studi Oh. sama. Oke. Jadi mungkin mari kita mulai dari kearsipan dulu diluruskan sih. maksudnya pandangan masyarakat atau pandangan orang awam tentang kearsipan yang menganggap bakal kerja di perpus. Nah, Ya yang walaupun pekerjaan perpus itu pekerjaan yang mulia juga, bukan hal yang remeh. Yang pertama tuh perlu saya jelaskan ya. Kalau pendapat saya tuh kearsipan sama perpustakaan tuh beda. Kalau perpustakaan itu hanya konsen di mungkin soal ngurusi buku-buku atau bahan pustaka. Kalau kearsipan itu lebih ke dokumen atau luas. Jadi dibutuhkan oleh semua lingkup sih, kayak instansi pemerintahan juga butuhin, swasta juga. Karena untuk ngurusin dokumen-dokumen itu kan hasil kegiatan suatu perkantoran atau instansi. Nah, dokumen-dokumen tadi itu kan perlu diolah ketika akan digunakan. Nah, itu sih. Jadi saya bisa simpulkan lulusan dari arsip itu bukan berarti jadi petugas perpus kan Mas? Berarti yang anggapan dari masyarakat umum itu berarti salah atau Ya. gimana? Ya, menurut saya tuh keliru karena kalau dari lulusan D3 kearsipan tuh nggak bisa jadi perpus karena ada jurusan sendiri. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau dalam tanda kutip lowongan CPNS ada suatu instansi yang bisa jadi misal membutuhkan arsiparis itu yang dari lulusan selain D3 kearsipan mungkin ada yang bisa daftar. Menarik sekali nih Mas Adit. Iya, betul. Sangat menarik. Saya pandangannya jadi terbuka. Ternyata seperti itu. Jadi Ya, pandangan begitulah. masyarakat umum itu bisa dibilang salah ya gitu. Seperti itu ya. Jadi arsip dan perpus itu sangat berbeda. Ada jurusannya masing-masing. Saya masing-masing. Tapi yang saya bold itu sih Mas, tentang sekolah kembali, gap antara sekolah dengan akses menuju universitas. Dan di sekolah kita ya mungkin beberapa, katakanlah mujur ya Mas ya, bisa mencoba di D3 kearsipan, dan itu baru pertama kali Mas Gandhi tok. Apa ada adik kelas atau Kakak kelas. Kalau soal itu sih saya kurang tahu, tapi kayaknya baru saya yang daftar di situ kalau dari lulusan SMA di jurusan D3 kearsipan. promosi lah Mas buat adik-adik? Maksudnya ada sebuah peluang untuk masuk yang katakanlah ya bukan mudah juga sih, maksudnya bisa dicapai lah, dan aksesnya untuk keluar itu pekerjaannya banyak. Kalau soal pekerjaan tuh menurut saya emang mungkin saya lulusnya tuh emang ngepasi lowongan CPNS banyak, tapi dari dulu tuh emang dibutuhkan. Kalau dulu malah pesaingnya sedikit, jadi lulusan D3 kearsipan itu dibutuhkan di instansi pemerintahan maupun swasta. Kalau CPNS tahun ini aja ya butuhin lebih dari 1000 CPNS, dan itu yang punya perguruan tinggi yang punya program studi D3 kearsipan itu cuma kalau nggak salah cuma UI, Undip, Unhas, sama UB Brawijaya. UGM punya nggak Mas? Selain UGM maksud saya Mas. Selain. Fire tuh. Tapi ya kalau terkenal ya bukan membanggakan, tapi emang saya bangga menjadi alumni D3 kearsipan UGM. Nggak sih Mas, menyarankan nggak sih buat adik-adik kita dalam artian yang mungkin tahun ini untuk
maju ke universitas disarankan nggak sih untuk masuk ke D3 perarsipan? Kearsipan. Atau mungkin alasan Mas kenapa ambil kearsipan itu loh? Ya Mungkin bisa dicontoh Yang- buat hmm. adik-adiknya. Saya inspirasi. inspirasi yang bisa dipetik ya, kalau D3 kan lebih cepat ya lulusnya, cuma 3 tahun daripada S1 4 tahun. Tapi ya itu tadi, lulusan diploma itu difokuskan untuk siap bekerja, lebih siap bekerja, karena perkuliahannya aja cuma perbandingannya 60% itu praktek, 40%-nya teori. Direkomendasikan sih iya, karena 3 atau 4 tahun yang akan datang banyak arsiparis yang pensiun, jadi lowongan PNS-nya semakin banyak. Itu sih, orang tahun 2019 saja lebih dari 1000 lowongan CPNS membutuhkan lulusan dari D3 kearsipan itu, Mas. Kalau mau jadi PNS sangat rekomendasi sih. Sangat rekomendasi. Iya, karena banyak lowongan CPNS yang membutuhkan arsiparis. Wah, Iya. berarti saya bisa simpulkan begini, Mas. Kalau mau jadi mantu idaman, masuklah ke arsipan, Mas. Ya, Iya. itu tergantung Iya, persepsi masing-masing sih, tapi bisa dibilang gitu juga sih, Mas. Wah, ini menarik ini. Jadi Menarik masuk ini. ke arsipan Mungkin Mas Adit mau transfer. Langsung jadi PNS. Mau saya mau pasti. Tapi menggarisbawahi lagi, waktu mungkin agak kita mengulang masa dulu ya, Mas. Pertama kali masuk GM itu kerasanya gimana, Mas? Yang Prospeknya, pertama tuh apapun. kan saya masuk lewat jalur utul ya, ujian mandiri Utul, 2. nggak jalur Utul tuh apa? program. Utul tuh ujian tulis 2, jadi jalur terakhir lah. Saya dulu nggak Jadi ada SBM sama ujian mandiri 1. Tadi itu jalur terakhirnya kalau pengen masuk GM sih menurut saya. Berarti Mas Gandila jalur itu. Ya lewat Kaget gak sih, Mas? kaget sih ya, karena kagetnya Tercengang lebih, nggak? lebih ke bersyukur sih, soalnya rata-rata kan sebelum daftar UGM itu ditolak semua di PTN lainnya, makanya itu sangat bersyukur. Biasanya lihat pengumuman di internet, maaf Anda tidak lolos, gagal di UGM, diterima, itu kayak speechless lah gitulah. Keuangan sendiri ya. Ya bisa dibilang gitu, tapi ya sedikit bangga tapi bingung juga, nanti khawatir bisa ngikutin enggak, ngikutin Oh. pendidikannya enggak, ngikutin kuliahnya enggak gitu. Nah, itu pertanyaan apa membuat saya bertanya-tanya, ekspektasi pertama tentang UGM itu gimana sih, Mas? Karena gini loh, Mas, kearsipan itu sendiri. teman saya itu nggak lulus loh, jujur. Mas, benar. Saya maksudnya. Tahun berapa itu, Pak? Iya, seangkatan. Kalau saya sih pertama masuk UGM yang pasti senang, bangga. Itu hanya waktu PPSMB aja sih. PPSMB itu ospek seminggu itu bangga, karena ya cuma kayak main-main lah. Tapi setelah ya PPSMB itu main-main ya? menurut saya walaupun ya agak berat menentukan kelulusan, tapi setelah itu pertama kali masuk di perkuliahan, nah itu langsung kaget kan, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya. Biasanya cuma temennya beda kecamatan, beda kabupaten, Paling cuma daerah ya masih Purwokerto gitu ya. masih di lingkup Bantul sama kota aja sih, kota Jogja. Nah itu yang pertama kaget, yaitu adaptasi. Kaget gimana ya? Kaget dalam Kulturnya kali ya? kultur sih jelas itu, karena dalam ngobrol ataupun bahas sesuatu pun beda kan bahasanya. Jadi agak penyelesaiannya, adaptasinya agak kaget, jujur itu. Dari yang sebelumnya sekolah mungkin teman-temannya satu area, dan Iya. sekarang UGM menjadi miniatur Indonesia, mungkin kayak gitu. Iya. Nah, dalam kekagetan itu gimana? Gitu, Pak. Ya, yang pertama itu mesti ya agak pesimis sih, nanti bisa ngikutin perkuliahan enggak, tapi ya pokoknya tuh yang penting mau belajar, adaptasi, dan mau berkembang tuh mesti bisa lah adaptasi, bisa ngikutin perkuliahan kan untuk masa depan juga. Jadi setelah PPSMB berarti dirasa persaingan. Ternyata bagaimana, Mas? Nah itu Nah, persaingannya sangat berat,
Kalau dulu Tapi kan ekspektasinya benar gitu. Oh, iya sih. Benar ya, karena kuliah aja ya kayak dosen jelasin materi dalam perkuliahan pun kita kayak susah nerima, atau mungkin kita kayak kalah saing lah sama teman-teman kita karena mungkin ngerasa pintar lainnya atau daripada kita, itu sih. Nah, apa berarti untuk adik-adik kelas Mas Gandhi sendiri apa yang mesti dipersiapkan buat nggak mengalami kekagetan Mas Gandhi itu sendiri? Sehingga tidak lulus gitu loh. Mungkin karena kelamaan proses adaptasi atau gimana. Mungkin terlalu nyaman, Nah, Yang jelas. bisa itu juga. nya kebanyakan. Atau terlalu suka. Atau mungkin dia menargetkan E2. Bisa jadi dulu. Ya kalau yang pertama tuh yang pasti niat lah. Niat, mungkin kita pengen lulus cepet kayak lulus kayak orang normal. Jadi ya yang pertama harus Mas, maaf. Temen saya itu tak lulus. Berarti dia gak normal. ya nggak gitu juga. Saya bilang Kasih tahu normal Mas, tuh, kasih tahu Mas. Kasih tahu. orang normal tuh kayak umumnya lah. Oh, nggak umum. Kalau teman saya itu gak umum ya, Mas. Nah itu kurang tahu. Oh, gimana? Kalau diploma kan ya lulusannya 3 tahun lah rata-rata begitu. Jadi balik lagi untuk Dipersiapkan untuk adik-adik. adik-adik tingkat mungkin yang mau masuk di Dari kelas lah Mas. dari kelas yang Ya mungkin jangan masuk adik kelas, Mas. Temennya itu harus dikasih tahu. ya mau buat teman-teman adik kelas atau lainnya yang pengen masuk D3 Karsipan UGM untuk tetap percaya diri dan mau belajar lebih lah. Aku harus percaya diri. Tapi kemarin saya sempat baca di internet, kalau nggak salah D3 kearsipan itu udah berubah jadi D4 ya Mas Gandhi, atau gimana, atau saya salah dengar atau gimana, atau itu bedanya itu apa gitu loh, D3 dan D4 itu seperti apa gitu. Ya itu ya Mas Ahmed, yang pertama kan saya masuk di D3 Karsipan UGM tahun 2016 dan lulus alhamdulillah 2019. Nah itu pas lulus tuh kampus tuh ada alih program, jadi sekarang udah ada D4. Yang mau lanjut D4 tuh harus nambah lagi kuliah 2 tahun. Sekarang D3 nya udah tutup, jadi yang buat mahasiswa baru yang mau masuk D3 Karsipan langsung ke D4 sekarang Mas. D4 namanya bukan D4 Karsipan tapi D4 pengelolaan arsip rekaman informasi kalau nggak salah. Terus D3-nya itu juga Mas ya, Mas? Udah tutup Mas. Oh, tutup. Berarti Saya- diganti itu ya? Saya curiga fakultas saya udah berubah ini karena saking lamanya. Oke. Yang saya dengar-dengar gitu dari isu-isu kampus. Oh, jadi apa yang tersebar di internet itu bener ya Mas Gandhi ya, jadi D3 kearsipan itu ditutup atau udah ditiadakan, sekarang berganti dengan D4 tadi ya. Iya, sekarang D3 Karsipan berubah alih program jadi D4 pengelolaan arsip rekaman informasi kalau nggak salah. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi D4 itu apa gitu, maksudnya bedanya dengan D3 gitu. Mungkin dari segi gelar Ya, segi gelar. ataupun hal apa yang bakal dicapai dengan D4 tersebut, apakah sama dengan D3 Iya, atau mungkin beda? katakanlah gini, ketika dia dari D3 lulusan D3 kan dia harus lanjut ke S1 gitu loh. Dia nggak bisa langsung ke S2. Nah sebelum apa dari D4 ini dia bisa langsung ke S2 atau ke S1 dulu atau gimana gitu, biar adik-adiknya yang mendengarkan ini tuh juga mungkin lebih tahu gitu loh ketika ingin mengambil jurusan yang gelar D4 itu tadi. Kalau menurut saya ya, kan saya kan lulusan D3. Jadi kalau pengen lanjut di S2, tentunya harus menyelesaikan pendidikan di D4 ataupun S1. Nah, mumpung sekarang ada alih program D4 itu, ya harus masuk di D4 itu dulu Mas. Karena kan sesuai dengan background kearsipan, D4-nya itu kayak lebih ada tambahan ilmu mungkin, atau lebih luas lah cakupannya. Karena D4 kan beda, udah sarjana terapan, sedangkan saya cuma diploma 3 lulusannya. Begitu sih. Lebih ringkas ya Mas ya. Kalau Iya. sekarang Kalau sekarang mah enak, nggak harus. Kalau saya kan lulusan D3, kalau mau ambil D4 harus nambah studi S2. lagi Oh, 2 tahun. Kalau sekarang kan D4 langsung 4 tahun udah lulus. langsung Normalnya. S2 bisa. Ya, Oh, langsung jadi- ambil normal. Saya potong ya.
Jadi D4 itu udah setara S1 ya? Ya, karena D4 tuh kayak sarjana terapan. Jadi buat adik-adiknya kalau mendengarkan ini D3 dan D4 itu berbeda ya. Jadi D4 itu sudah setara dengan S1 gitu ya. Gak tahu Kak. Jadi bisa lanjut S2 langsung ya? Ya bisa bilang gitu, dibilang gitu. Kan Mas sudah kuliah di D3 itu. Terus mungkin bisa diceritakan pengalaman Mas di UGM itu seperti apa? Apakah merasa disendirikan dengan yang kampus sebelah walaupun sama UGM, atau mungkin sama aja, atau mungkin tempat-tempat tongkrongan yang murah, mungkin yang adik-adik besok yang mau kuliah di UGM bisa nongkrong ataupun makan yang enak dan murah. Ringkesnya tuh asiknya dari UGM. Nah, asiknya dari UGM. Bener kata Mas Adit, Gimana ya? anak Kalau filsafat UGM. kalau dari pendapat pribadi saya sih dibilang kalau dari perbandingan antara gedung sama diploma, jelas gedung di diploma 3 garis depan itu kayak karena cagar budaya mungkin jauh lebih kurang baik lah. Walaupun itu udah baik, tapi kan gedung untuk diploma lainnya, jurusan lainnya itu lebih bagus-bagus. Itu sih suka duganya salah satunya. Kalau ya banyak juga anggapan teman-teman kalau D3 itu kayak anak tirinya UGM. Tapi kan itu lebih estetik Mas. Ya tapi kalau soal lulusannya bisa diadu Mas. Mungkin di dunia kerja nggak kalah. Nggak kalah, mantap. Intinya ya sama aja. Sama aja, tergantung balik ke diri sendiri itu. Mungkin itu bumbu-bumbu di luarnya ya Mas. Biasalah. Namanya gitu. Namanya juga kehidupan kampus. Ya, problematika ya Mas ya. Jelas itu. Terus yang Bentar Mas Adit, yang tempat-tempat mengasihkan untuk Oh iya, tongkrongan belum. di UGM tadi belum dijawab sama Mas Hendy. Mungkin ada yang Ada besok yang mau juga. kuliah di UGM itu ada referensi buat jajan, Soal mungkin kopi cantik, ngopi-ngopi cantik. makan atau apa di ya. luar Tempat fakultasnya apa? Kalau- Areanya Mas. Kalau saya sih malah di kampus ya, kalau nongkrong atau otomatis jajan di kantinnya itu jarang, malah di fakultas sendiri. Kebanyakan tuh yang rekomendasi tuh IPA ya. food court. Mau food Ya, ya. yang pertama tuh food court. Mhm. Kemudian Food court-nya tuh di mana loh? Sebelahnya mana? Kan food saya court-nya nggak itu tahu. cuma kayak Di depannya Gelanggang. fakultas saya, deket gelanggang UGM. Enggak UGM. Oke. Yang kedua itu fakultas Teknik Pertanian, FTP. Itu kantin paling enak menurut saya dan murah. Recommended ya? Recommended sekali. Kekurangannya rame ya Mas. Kekurangannya rame, tapi sebanding lah dengan makanan Harga. dan suasananya. Syahdu ya Mas. Sahdu. Idi ahoy. Bisa dibuktikan itu. Selain itu Mas, Selain itu kantin mana lagi ya? Bonbin enggak? Wah, saya nggak ngalami zamannya itu ya, Mas. Kan Bonbin masih ada. Tapi saya belum pernah ke sana, Mas. Jadi belum bisa cerita ke sana. Kalau tempat non makan tapi cuman hot-spotan, duduk-duduk menikmati suasana. Yang jelas tuh favoritnya kantor di SSDI. Terus kemudian Karena kenceng Mas ya. jelas itu kalau mau download PES apalagi maupun update apapun. Kemudian yang kedua perpus UGM di lantai 3 atau 2 kalau mau leyeh-leyeh santai-santai. Itu lantai 3 itu area-area wibu ya Mas. Wah, kurang tahu itu Mas kalau. Soalnya saya di sana Mas. Oh, berarti jarang ketemu Mas. Tapi saya seringnya tour de perpus Mas, karena awal-awal kuliah itu tugas terus. Di situ berarti paling enak. Selain itu Mas, kalau Selain itu ya non makan non tugas lah, duduk-duduk toh. Ngegame. Mungkin jelas ya itu. main Pokemon Go. Cewek-cewek ya sok-sokan jogging di GSP, padahal ya cuma paling enak ya di situ cuci ya. mata, lihat-lihat, nggak jogging, cuma jalan-jalan aja. Itu yang paling sering sih saya lakukan dengan teman-teman, rata-rata gitu. Kata orang UGM itu romantis, bener gak sih Mas? Ya, Menurut pendapat Mas Gandhi. balik ke persepsi ya. Kalau menurut saya itu ada romantisnya, ada enggaknya sih. Tergantung orangnya punya pengalaman atau kenangan gimana. Kalau saya itu imbang lah, Imbang ya. imbang. Banyak yang kecut ya Mas. Nah, bisa dibilang banyak kenangan yang kurang baik. Tapi sebelum kita tutup Mas, saya masih penasaran dengan
60% praktek ya katanya. Nah itu tuh suka dukanya apa sih Mas dengan kuliah yang seperti itu, dan di eranya Mas Gandhi sendiri loh ya, waktu Ya. D3. Kalau waktu zaman saya diploma 3 itu kan jelas 60% praktek, 40%-nya teori. Jadi di D3 Karisma itu banyak kuliah di luar kelas sih, kayak observasi, terus mungkin PKL, itu salah satunya. Yang jelas tuh banyak observasi karena itu kuliah di luar kelas itu memang banyak tugasnya di luar kelas. Jadi observasi di instansi mana atau di kantor mana, atau ya nggak, jalan-jalan juga ada sih, field trip, kuliah lapangan banyak juga. Banyak sekali positifnya, seperti kenal dengan banyak orang. Nah dari situ mungkin dari magang, dari PKL, dari observasi, nanti kita bisa menjalin relasi sama mungkin alumni atau dari Perusahaan tertentu. perusahaan atau kantor-kantor tertentu yang tempat kita magang, PKL atau observasi itu tadi. Terjauh mana sih Mas? Terjauh kuliah lapangannya di Jakarta Mas. Jakarta, ke ibu kota. Itu agenda resmi, agenda Apa ya? Kalau pasti. boleh ceritain. Itu kayak kuliah lapangan, jadi buat mahasiswa yang bingung mau ngambil tempat PKL kan, itu kan syarat wajib untuk tugas akhir tuh PKL dulu Mas selama 2 bulan. Jadi itu prodi itu punya agenda tahunan kuliah lapangan, nah itu pergi ke Jakarta. Sedangkan 40%-nya di dalam kelas itu seperti biasa atau Ya seperti biasa kayak perkuliahan pada umumnya lah Mas. Mas tahu sendiri. Tapi menarik sih Mas dari semua obrolannya, dan kita ngucapin terima kasih ya Bet ya, Mas Gandhi mau nyempat-nyempatin ke Cako ini ya Pak ya. Iya. Malah hangob. Sama-sama. Malah main kok. Oke Mas Gandhi, terakhir dari obrolan kita yang menyenangkan, banyak ilmu yang dapat dipilih. Biasa. Mungkin merangkum dari awal hingga akhir, banyak siswa yang masih bingung memilih kuliah selanjutnya. Mereka masih terkungkung oleh satu doktrin tertentu, biar nggak masuk A, biar nggak masuk B. Nah itu bagaimana sih sarannya Mas Gandhi biar nggak ada hal-hal seperti ini lagi, biar mereka masuk ke perkuliahan murni dari pikiran mereka, kemauan mereka, walaupun salah jurusan itu sebenarnya nggak ada juga ya Mas. Iya. Gimana sih Mas? Ya kalau tanya kayak gitu ya Mas Adit, itu balik ke diri sendiri sama orang tua juga sih. Kalau orang tua memaksakan kehendak anaknya kuliah di sini itu susah. Tapi kalau untuk balik ke diri siswa itu, kenali minat dan bakat Anda di mana. Misal pengen kuliah di jurusan tertentu, di kampus tertentu, itu ya teruslah dikerjalah ya, dengan belajar, dengan semangat, kemudian cari-cari info. Cari info nggak harus di sekolah, di luar sekolah banyak, lewat internet maupun lewat teman atau saudaranya. Jadi ya banyak jalan lah, banyak hal-hal positif yang bisa dikerjakan untuk meraih cita-cita atau untuk meraih impiannya untuk kuliah di perguruan tinggi tertentu atau yang diinginkan sih Mas. Cita-cita terjadi jika ada lingkungan yang mendukung ya Mas ya. Bisa dibilang kayak gitu Mas. Terima kasih Mas untuk mau mampir ya PTA ke Cakro ini dan berbicara banyak tentang dunia perkuliahannya Mas Gandhi. Sama-sama Mas. Oke, terima kasih Mas Gandhi. Kalau saya bisa menyimpulkan, perkuliahan itu nggak melulu tentang jurusan yang favorit. Jadi di luar itu yang bukan pilihan banyak orang, itu juga ada peluang sukses yang mungkin lebih besar gitu loh, yang tidak atau belum tentu dilihat orang lain. Terima kasih sekali lagi Mas Gandhi untuk sharingnya yang sangat bermanfaat ini. Jadi kita sedikit lebih tahu tentang arsip itu apa, bedanya dengan perpustakaan seperti apa, seperti itu. Oke, terima kasih pendengar. Siap. Kita tutup podcast malam hari dengan Bermain gaple. Ya, sampai jumpa di podcast Cakrut berikutnya.
Podcast Sakro belum bikin. Belum bikin ya.